Hai, welcome to the first episode of Vibrant Talk. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang kita sebut juga People of Vibrant. Di Vibrant Talk, kita akan membahas tentang kehidupan yang tentunya akan menjadi inspirasi buat teman-teman. Bersama saya, Devina Wijaya dan Lady Natalia. Hari ini kita mendatangi seorang teman. Dia adalah ex-founder dari Toko Kripto dan juga sekarang sedang merintis startup keduanya. Pang Swekai, apa kabar? Baik. Halo Lady. Halo. Davina. Kapan golf bareng lagi nih? Soon. Aku lagi tunggu diajak. Oh ya. Oke. Ini kan lagi merintis startup kedua nih. Apa sih yang menjadi fokus kamu beberapa tahun ini di dunia bisnis dan startup yang lagi kamu jalanin? Jadi sejak 2022 aku sih keluar dari toko kripto. Untuk bisnis yang selanjutnya aku lebih mau buat passion project gitu. Jadi ada banyak hal yang aku belajar sejak pengalaman di toko kripto, dan aku mau transfer apa yang aku belajar untuk perusahaan baru supaya itu konsep dan prinsipnya bisa membantu teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk fokus bisnis yang sekarang untukmu untuk beberapa tahun depan, kita lagi fokus untuk memakai AI applications dan membawa itu kepada teman-teman dan nasabah, dan untuk kita fokus untuk AI applications caranya untuk membantu nasabah yang lain gitu. Jadi itu yang akan menjadi fokus kami di beberapa tahun ke depannya. Oke, jadi tadi kan aku sempat dengar bahwa fokusnya membantu. Berarti abis bikin startup untuk Mulut AI, apakah akan ada another startup or company again yang I don't know? Karena tadi aku sering banget dengar kata-kata membantu nih. Jadi I don't know, is that your why you doing this kind of business? I think for me, for now at least, yeah. I don't think I will most of my time ya, kebanyakan waktu akan fokus di untukmu. Soalnya di bidang AI menurut saya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Bukan cuman di bidang gifting ya, yang untukmu lagi kerjain sekarang, tapi di bidang yang lain, healthcare, financial services, travel, lifestyle, banyak hal yang bisa AI yang bisa masuk ke situ. Jadi sementara, at least for now ya, for the next maybe 5 to 10 years, lebih fokus di AI sih. Oke, something related to AI ya? Yes. Oke Kai, berarti kamu dari Toko Kripto itu kan startup. Terus ini startup lagi. Iya, startup lagi. Sebenarnya apa sih yang menarik dari startup ini? Apa sih yang membedakan startup dengan company biasa yang bikin kamu tuh, wah, aku pengennya di startup gitu? Aku sih juga ada pengalaman di company biasa. Sebelum aku masuk ke dunia startup, I was an engineer, mechanical engineer, kerja di Malaysia. So kenapa aku masuk ke dunia startup itu lebih ke saya pengen bikin perusahaan dan sesuatu yang aku punya sendiri gitu. Jadi apa beda dengan startup dengan company yang udah established? Nah, itu yang pasti kerjaan tugasnya lebih banyak. Itu pasti. Tapi untuk satisfaction-nya itu jauh daripada kerja di company yang lain. Soalnya apapun effort yang kamu put into the company, hasilnya itu you can say for sure it's yours gitu. Jadi itu yang the main draw kenapa aku mau masuk ke startup di startup pertama di Toko Kripto, dan juga kenapa aku mau masuk lagi ke startup kedua untuk Mulut AI. Oke, ini kan kalau aku tangkap tadi berarti Kai bicara soal mungkin dulu kerja di company. Nah, pernah kepikiran
bikin company selain startup nggak? Maksudnya bedanya dari situ apa sih? Kalau dari sisi kita sama-sama membangun startup dengan membangun entrepreneur biasa gitu loh, company biasa. I think at least mungkin untuk startup ya, yang lebih fokus itu di mungkin di pasar baru ya, for startups at least, pasar I see. baru. Dan lagi bikin demand untuk produk yang belum ada di market. Oh, Mungkin itu oke. beda dengan startup dan perusahaan baru gitu. So that's the main difference if based on what I see. Dan ekspektasi kalau di startup itu untuk growth-nya yang lebih bisa exponential. Soalnya lagi bikin produk buat demand yang belum di match di Belum ada. belum ada. I see, oke. That's the keyword ya, karena jujur aku tuh nggak tahu atau nggak bisa bedain. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bedain, ada yang enggak, karena kalau di zaman anak-anak sekarang mereka tuh pengen bikin startup, cuman nggak ngerti juga nih apa sih startup itu. Tapi penjelasan yang tepat adalah new market sih menurut aku. Maksudnya something yang tadinya orang nggak kepikiran, tapi kalau di startup berarti kan baru. Iya, betul. I see. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang sedikit kerjaan. Sekarang kita mau ke sedikit personal. Dengar-dengar Juicy part. ini kita serunya. Nah, ini kan tahun 2022 barulah menikah. Ya, dan langsung punya anak. Anaknya lucu banget. Thank you. Gimana rasanya menikah dan punya anak? Rasanya kayak I feel like I'm at the top of the world. And basically my whole life is now revolved around family, istri sama anak, and also my parents, my brother, my grandparents yang masih di Singapore. Tapi I can say setelah menikah, I can see more focus in family. Itu pasti. And itu yang whatever I do now, I can say the success is supaya family bisa lebih kehidupan lebih nyaman, Lebih baik, ya. baik gitu. Ya. Oke. Berarti semua kita lakukan untuk keluarga setelah menikah. Sebelumnya Personal accomplishment gitu. Tapi sekarang it's more for can my family be comfortable, Oke. Ngobrol-ngobrol soal family dan untukmu AI itu kan dia bergerak di bidang gifting, ya. Menurut kamu, apa sih hadiah terbaik yang bisa seorang Kai berikan kepada keluarga? Menurut saya hadiah yang paling bagus ya itu waktu. Wow, setuju. Kira kripto loh tadi. Mau dijawab kripto. Waktu. Soalnya aku gak mau spending banyak waktu untuk mikir dan pusing untuk hadiahnya. Nah, kalau aku bisa lewat AI untuk bantu aku untuk mikir, terus itu bisa experience, bisa barangan digital atau physical, itu aja yang aku akan kasih. Terus the time that I saved, I would rather spend it on my loved ones gitu. So my goal in life itu is to cut short all the unnecessary things in life. Stuck in traffic for once, for example, and all those unnecessary activities yang AI yang bisa bantu, and then the free time that I have, I'll use it to create the special moments dengan my loved ones. So that's my special goal in life, and I want to bring that kepada as many people as possible with what we do. Itu penting banget ya. Kalau aku kan suka kasih orang kado juga. Jadi kebayang kalau misalnya lagi mendadak butuh kado, traffic, mesti ke mall,
ya kan? And then pilih mesti di packing. Nah, mungkin dengan untuk MUAI ini bisa shortcut Yeah. yang tadi mesti ke mall, mesti traffic dan segala macam sih. Oke. Nah, sekarang aku pengen bertanya lagi. Tadi kan udah dibilang wah abis menikah nih beda. Nah, cara pandang atau prinsip kalau tadi kan secara keluarga, tapi secara keuangan apa yang berbeda sebelum dan sesudah menikah? Pasti expense lebih tinggi sekarang. Soalnya I feel you. cuma satu mulut, tapi sekarang tambah 2 lagi. Tapi tetap, I think it's about planning. It's about how to set aside enough supaya cukup buat a rainy day. It's about knowing what your revenue versus expenses are supaya you don't run into debt atau apapun, and also thinking about, let's say one day, touch wood, something happens, there ada cukup buat to continue melanjutkan hidup. Itu yang sangat penting, melanjutkan hidup itu. Basically to make sure that there are plans for that. Itu sangat penting. Sebelum menikah, YOLO, that's the word. apapun spend, tapi sekarang udah mulai sih. Oke. Yeah. Oke, berarti dari tadi ngobrolin sebelum married, sekarang sesudah married, ya intinya kita ada stage-stage dalam hidup ya, kayak. So, Dan satu lagi ya seiring kita growing old, ya kan pasti ada satu stage hidup lagi yang penting ya, retire. Apa yang ada di kepala kamu waktu kalau kamu dengar kata retire itu? to be honest, for me, retirement itu, to be honest, I don't think I will ever retire, pensiun. I sempat coba untuk pensiunan, kayak hidup santai gitu beberapa bulan, tapi kayaknya nggak bisa. Istri saya sama saya kayaknya nggak bisa. Soalnya menurut saya, kalau masih kerja itu otaknya masih jalan gitu. Jadi it will keep us going, keep us running, keep us active biar nggak nggak slow down gitu. But the ideal thing is still you wanna masih mau hidup dengan aman, comfortable, kapanpun mau go for holiday, itu you have set aside funds untuk bisa melakukan itu sih. Jadi I think I will tetap lanjut kerja until I don't know when, but most importantly itu adalah I know that kapanpun aku mau take a break, itu aku bisa dengan whatever, dengan my own means and with my family and my loved ones gitu. Jadi salah satu hal yang I think like everyone gak bisa kerja all the time, harus ada waktu untuk rest and recover, and itu sangat penting. So making sure that you have the resources to be able to do that, I think itu sangat penting. Jadi kalau di kepala aku sih sebenarnya kayak pensiun itu kayak kalau aku ngelihat papa aku tuh udah tua, rambutnya putih gitu. Yang tadinya kerja terus sekarang kan di rumah terus gitu. Tapi ternyata seorang Kai nggak pernah kepikiran akan bisa pensiun. Kayaknya udah rambut putih juga tetap apa yang bisa dikerjakan Tetap gitu kan. masih ada sedikit lah supaya lebih bisa kayak masih rasa hidup. Iya, setuju. So ada target tertentu nggak? Target tertentu kapan sih idealnya aku mau pensiun? Menurut saya itu bukan It's not it's not about age. dependent on usia. Okay. It's really depend on the state of the mind, and
what's your capacity at that point in time. Walaupun udah tua, doesn't mean otaknya slows down, right? And I think it doesn't depend on age. Ada waktu untuk slow down, masih tetap bisa balikin lagi gitu. So the most important thing is still to have a good plan at least untuk bisa accommodate for when you want to slow down and when you want to gas lagi. Okay, it's about take a break, gas, take a break, gas lagi. Yeah. And I think a lot of people don't plan for that sih. Mereka mau gas. Jadi akhirnya fully retire. But I think apa yang kita harus melakukan itu, you need to plan, to maintain and be able to maintain your lifestyle. I see. Terus ada kegiatan kayak tadi kan kayak bilang kapanpun misalnya kalau aku pensiun itu kan state of mind. Kapanpun aku mau holiday, aku bisa gitu kan. Kapanpun aku mau ngapain, misalnya mau ketemu, mau kumpul-kumpul sama keluarga, berapa lama pun itu bisa, ya kan. Nah, ada apa ya, destinasi khusus nggak atau goal tertentu nggak? Maksudnya yang sekarang kan kamu udah lakukan itu kan, state of mind itu kamu udah punya, tapi yang belum kesampaian deh, yang tentang pensiun itu yang kamu maksud itu, yang mau kamu lakukan. Misalnya ada kan orang, aku mau pensiun, aku mau tinggal di New Zealand gitu. That's my goal. Cita-cita aku kalau pensiun aku mau ke New Zealand. No, kalau seorang Kai apa yang belum kesampaian? Maybe not. Aku belum sempat mikir kayak mau retire in New Zealand gitu. More for kayak as long as not a particular place like New Zealand, but as long as dengan bisa live together with keluarga and family, I think that's paling penting. But I think what's the most important thing is sekarang seorang ada limited time di dunia, right? Limited time. Nah, but in order to maximize the time that we have here, kita harus milih apa yang kita bisa fokus. Is it in startup? Is it in kerja? Nah, itu udah makan kayak contohnya ada beberapa jam di satu hari gitu. But I think the most important thing is that walaupun ada itu, masih tetap ada banyak tools yang kita bisa melakukan untuk cari value tanpa kita harus spending time di itu. Financial planning, ada memakai AI buat automate some of our daily life activities, contohnya. Jadi itu bisa help us, membantu kami untuk maximize the time that we have. Walaupun kita lagi fokus in startup atau di business atau di kerjaan yang lain, tetap kita bisa ada, how do I say, we can have these tools to work for us and create value for us. Supaya pas kita lagi mikir untuk retirement atau pension atau di mana, kita bisa mempercepatkan proses itu. Soalnya kita udah maximize these tools and to do and create values for us tanpa kita harus put in time and effort gitu. Oke, last one. Pesan dan tips dari seorang Kai untuk audiens yang nonton yang sedang merintis karir or bisnis or startup, atau juga sedang berinvestasi secara finansial atau dirinya sendiri. Apa sih pesan terakhir dari seorang Kai? Silakan Kai. I think itu balik ke apa yang aku sharing tadi. We only have very limited time with us, right? So untuk cara the best way to maximize this, kita harus number one, kalau bisa cari alpha atau informasi yang other people don't have. Selain itu, kalau kita bisa dapat atau memakai tools atau platform yang bisa maximize value for us, contohnya in investments, right? Because we put in the money, terus the investment will grow by itself, kan? Atau in
aplikasi atau platform yang bisa membantu kami untuk organize our lives. I think that is what is most important. Walaupun kita so focus in our work, tetap kita harus cari tahu untuk beberapa tools yang udah ada. Ya, udah ada, cuman orangnya belum tahu ada. We need to find this, to learn how to use it, and we need to maximize it supaya itu akan membantu kami untuk realize our goals, our dreams. Kan beda orang ada beda goals and dreams, right? But if Yeah. we use these tools properly, it will help us get. Oke. Berarti tools kita harus punya tools, ya. Informasi itu penting. Yep. Dan ya memang tools itu juga sangat penting juga ya, informasi. Tapi kalau kita tanpa tools juga kita kerjanya lebih lama, Betul. ya kan? Lebih gak efektif. Nggak efektif. Jadi distractionnya malah jadi harusnya kita bisa pikirin sesuatu yang lebih penting, malah jadi lebih nggak efektif ya, nggak efisien sebenarnya. Yeah. Ya. Oke, thank you Kai for sharing with us and sharing your story. Demikian obrolan di Vibrant Talk edisi perdana. Sampai jumpa di Vibrant Talk berikutnya.